Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Qur'an hadis. Dan kita akan mempelajari tentang peristiwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Mari sama-sama kita ikuti pembelajaran ini dengan diawali membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak semuanya, mari sama-sama kita menyimak sebuah kisah perjalanan Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama kali. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. Betul. Ya, betul. Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya
Malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian, Malaikat Jibril membantunya membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalimat suci telah terucap, resmilah sudah. Dari dalam Gua Hiro, Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dari kegelapan menuju cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju ke keselamatan. Kesimpulannya adalah, pertama, wahyu yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pertama kali di Gua Hiro. Yang ketiga, malaikat yang mengajarkan Nabi Muhammad membaca surah Al-Alaq adalah Malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad lalu menceritakan kejadian tersebut kepada istri dan sepupunya. Yang kelima, surah Al-Alaq artinya segumpal darah. Yang keenam, surah Al-Alaq semua ayatnya berjumlah 19 ayat. Yang ketujuh, surah Al-Alaq diturunkan di kota Mekah dan tergolong surah Makkiyah. Yang kesembilan, surah Al-Alaq menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Yang kesepuluh, surah Al-Alaq memerintahkan kita untuk rajin belajar dengan cara membaca. Nah, di mana anak semuanya? Kalian sudah menyimak dan menyaksikan film tersebut? Semua sudah paham, sudah mengerti tentang peristiwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jika sudah mengerti dan paham, tolong ini anak semuanya kerjakan buku paketnya halaman 83. Jika sudah dikerjakan atau sudah dinilai, boleh langsung diupload ke dalam Classroom ya. Di sana diupload di dalam Classroom. Dari Mister itu saja. Mister Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.